Kalau saya lihat di luar negeri ya, benchmarknya kalau marketplace nomor satu di dunia itu Amazon, Mas. Brandnya harus hati-hati karena besok akan mati. Karena orang itu sudah mulai tidak lagi peduli brand, tapi dia lebih peduli siapa ini yang lebih murah dan sebagainya. Nah makanya nanti eranya kita lebih banyak bagaimana bikin loyalty customer, terakhirnya di situ sebenarnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Iya, ini seru sekali nih. Tadi sudah bahas tentang marketplace, sudah bahas tentang branding. Ya, saya kembali Mas Feli lagi nih ya, biar lanjutin pertanyaan tadi. Mas Feli, kan banyak sekali nih marketplace gitu ya. Ini saya terus terang kegelisahan saya tentang marketplace sebenarnya banyak sekali, terutama dalam hal mengambil semua pasar Google itu rata-rata marketplace. Itu kegelisahan saya yang pertama. Yang kedua adalah saking banyaknya marketplace, saya bingung yang mana dulu nih, gitu kan? Apakah saya harus semua, gitu kan? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, apakah semua saya pelajari atau yang mana dulu? Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, apakah marketplace emang seperti itu, semua dihajar gitu? Apakah sengeri itu, gitu kan? Di Google kita tuh kalau udah lihat marketplace sudah kayak, oh udahlah kayak ganti kata kunci aja dah gitu kan. Nah itu kalau kita pemain SEO gitu. Terus yang kedua, UMKM juga banyak sekali yang gelisah juga masalah marketplace. Ini yang mana dulu masih kita pelajari gitu kan. Ada yang bilang Shopee gratis ongkir, Shopee aja dah. Tahu-tahu ada iklan Tokopedia, kayak Tokopedia, jadi nggak konsen nih. Kira-kira gimana Mas pendapat Mas Feli? Kalau saya lihat di luar negeri ya, benchmarknya kalau marketplace nomor satu di dunia itu Amazon, Mas. Nah, Amazon itu sampai punya yaitu tadi gudang dan ekspedisi. Bayangin, karena untuk mencapai kepuasan customer terutama dalam pengiriman, ya mereka itu ya sampai bikin ekspedisi. Jadi dari hulu ke hilir itu udah mereka fasilitasin gitu kan. Amazon. Ya, gudang sampai pengiriman Amazon. Saya kalau teman-teman cari di YouTube itu udah canggih banget gitu gudang dan pengirimannya. Jadi udah pakai robot gitu loh, robot kecil-kecil kayak pembersih vakum gitu. Itu termasuk brand termahal di dunia saat ini Amazon. Ya, Amazon juga gitu kan. Mengalahkan Apple tuh. Ya, karena kepuasan berbelanja gitu. Jadi kenapa banyak masyarakat Indonesia itu beralih ke marketplace karena belum tentu tentang diskon ya, tapi tentang keamanan dan kepuasan berbelanja. Benar, gitu. Pakai WhatsApp itu lama-lama jadi kuno gitu loh. Jual beli pakai WhatsApp itu lama-lama jadi kuno untuk masyarakat yang mulai makin teredukasi ya, kemudian ditambah dengan banyak sekali promo ya kan, gratis ongkir, kemudian terutama keamanan berbelanja, mereka nggak takut ketipu ya, baik penjual maupun pembeli ya, mereka nggak takut nanti kalau banknya nggak nyampe atau barangnya rusak, semua digaransi sama marketplace ya. Berarti penjualnya pun harus tanggung jawab kalau memang dia ngirim barang yang nggak bagus, makanya banyak yang beralih ke marketplace. Jadi ya ke depan memang akan banyak ke situ. Jadi saya kan nggak ngiklan di Facebook, ngiklan di Google ya kan. Ya di Instagram juga aktif ya. Merek itu kalau udah diiklanin di sosmed, lama-kelamaan di marketplace-nya itu juga dicari juga gitu. Iya, ini penting ini. Betul. Iklan di Facebook larinya ke marketplace. Betul. Nah, itu bahayanya di situ. Saya bisa melihat, kan ada di data iklannya Shopee, kita bisa lihat dalam 1 bulan itu berapa yang nyari. Nah, biasanya saya ngelakuin, wah ini merek bagus nih, gitu. Ya. Terus mau yang mana dulu? Kalau saya saat ini ngelihat dari rankingnya aja. Ya rankingnya kalau nomor 1 dalam datanya ipreacher.co.id itu nomor 1 Shopee, nomor 2 Tokopedia, nomor 3 itu Bukalapak, nomor 4 Lazada. Itu ranking dalam hal apa itu Mas? Jumlah pengunjung. Iya. Peminat ya. 96 juta per bulan. Menurut data iPreach itu Shopee 96 juta, Tokopedia 90 gitu kan, selisihnya sedikit ya, jadi dia mendorong pengunjungnya itu juga gede banget. Luar biasa. Sama satu lagi Pak Didik, kita harus cek kalau kompetitor laku di marketplace itu ya kita pajang di situ juga. Ya lihat aja kompetitor laku ya ikut aja di situ. Mantap strategi ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas Willy, mantap ya. Saya kembali ke Mas Om Alfian Rendra nih, Om. Tadi sudah bahas masalah marketplace nih. Kira-kira
kita bisa nggak sih membangun produk branding di marketplace lebih kuat secara offline, secara online atau secara online-nya marketplace? Bisa nggak digabungkan ke situ kira-kira? Ya sebenarnya ngomongin branding dan media itu kayak mata uang yang tidak dipisahkan. Ya. Jadi sehebat apapun kita punya value, brand kita bagus, cuma tidak dikomunikasikan ya nggak ada yang tahu. Dan sekarang emang eranya omni channel sih sebenarnya. Omni channel tuh ya kita harus ada di mana-mana karena perilaku konsumen sekarang udah berubah. Mungkin dia lihat iklan, habis itu dia searching. Iya. Sekarang ada juga yang cari review di YouTube. Ada juga yang lihat review Google Map. Oke, namanya omni channel ya? Iya, omni channel. Jadi mau gak mau kita harus menguasai semua channel. Bahkan tadi ada iklan masuk nyarinya di Tokopedia juga. Nah, kalau kita nggak ada di channel itu ya bisa jadi yang ngisi kompetitor yang menang gitu. Nah, seberapa kuat nih branding Om? Terus terang kemarin ya, saya terus terang kalau saya, istri, keluarga paling sering belanja sih di Shopee gitu kan. Padahal kita pelaku SEO sebenarnya, tapi kita sendiri belanjanya di Shopee nih, gitu kan. Iya kan? Nah, saya belanja di Shopee nih, nggak pernah tuh lihat-lihat brand tuh, Om. Pokoknya kalau ada murah, bagus, berkualitas, kita biasa beli itu. Kalau saya selama ini, nggak tahu kalau orang lain gitu ya, nggak tahu kalau orang lain di Shopee yang diketiknya adalah brand gitu kan. Kalau saya Shopee adalah kata kunci produk. Misalnya saya kemarin pengen hair dryer, saya tulis hair dryer, terus dapat murah, kirim, udah selesai masalah gitu. Nggak tahu saya brandnya apa, yang penting pas dipakai enak-enak aja, bagus. Nah, gimana nih mindset pemain-pemain brand ini masalah hal seperti ini, Om? Jadi memang gini, kalau kita ngomongin brand ya, itu ngomongin tentang jualan value, bukan jualan komoditi. Orang beli bukan berdasarkan beli produk fisiknya saja, tapi beli value di balik produk itu gitu kan. Dan memang brand ini diciptakan memang untuk dia keluar dari pasar komoditi. Jadi nanti disebut namanya barang branded. Ya, orang nggak beli fungsi sepatunya lagi, tapi lebih ke value emosionalnya dan lain sebagainya. Dan memang perilaku konsumennya di era marketing 4.0, era industri ini itu berbeda. Kalau dulu memang orang fanatik banget sama brand. Yuswadi bilang brandnya harus hati-hati karena besok akan mati. Karena orang itu sudah mulai tidak lagi peduli brand, tapi dia lebih peduli siapa yang lebih murah dan sebagainya. Nah makanya nanti eranya kita lebih banyak bagaimana bikin loyalty customer, terakhirnya di situ sebenarnya. Karena emang brand termahal di dunia itu kan sekarang Amazon mengalahkan Google dan Apple. Dan memang salah satu ngukurnya, dia diukurnya kenapa bisa mahal karena loyalty customernya. Jadi kuncinya di mana sebenarnya? Kuncinya bagaimana setelah dia beli untuk bayar pertama. Ya, pembeli pertama, bagaimana dia itu bisa beli lagi di tempat yang sama gitu. Itu Repeat order maksudnya. Repeat order. Jadi lebih salah satu kunci orang itu loyal kan repeat order. Makanya Amazon itu juga akuisisi Zappos. Karena Zappos ini salah satu brand marketplace dulu sepatu sebenarnya, Mas. Akhirnya jadi macem-macem. Dia itu terkenal dengan the best repeat order. Jadi hampir 80% yang beli di tempat dia itu pasti repeat order. Ya. Jadi kalau udah ngomongin brand tuh gini, di toko sebelah lebih mahal, di toko sini lebih murah. Tapi kenapa dia ke sini terus? Ya. Mungkin ada pelayanannya, ada value di luar fisik, di luar harga, yang itu akan membantu dia itu untuk bisa mempengaruhi keputusan pembelian begitu. Oke, iya. Keren sekali teman-teman sekalian ya. Saya kembali lagi ke Om Alfian nih Om. Ini masalah brand lagi nih Om ya. Kita tahu kayak misalnya, walaupun sebenarnya udah dibahas ya masalah teh botol Sosro ya. Ini teh botol Sosro harus endorse nih. Kalau secara nama brand dia udah luar biasa sekali, betul nggak ya? Luar biasa sekali gitu kan. Saya sempat ngobrol sama istri, sama teman-teman gitu. Asal saya kemana-mana, kemarin makan somai gitu kan. Nah itu di depan kulkasnya itu nggak ada teh botol Sosro, adanya ya teh pucuk harum dan lain sebagainya itu. Kita main lagi kemana-mana itu ya lebih orang-orang lebih menawarkan teh pucuk harum. Padahal secara brand lebih senior teh botol misalnya seperti itu. Nah fenomena seperti ini bukankah brand juga
ujungnya adalah loyalitas customer Ya. misalnya. Tapi kenapa kalah sama brand-brand yang Ya. yang lebih Jadi lebih junior misalnya? itu masuknya ke brand delivery. Jadi memang salah satu cara untuk branding itu paling efektif adalah memperbanyak distribusi. Semakin banyak dia ditemukan, ya mempermudah orang dapat dulu. Semakin dia itu nanti jadi brand yang dipilih. Jadi orang tuh gitu. Kadang dia masuk ke satu toko, di sini nggak ada, tapi dia butuh nih.